Shalom adik-adik, nama saya Septian Danari. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Baik adik-adik, video kali ini kakak buat sebagai video syarat dalam menyelesaikan mata kuliah, yaitu mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Kristen. Judul pembelajaran kita pada saat ini yaitu buah-buah roh di dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, topik kita pada hari ini yaitu buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak sudah membuat media pembelajaran yang akan menjelaskan tentang buah-buah roh. Buah-buah roh ini terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23. Nah, buah-buah roh ini ada 9, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Mari adik-adik kita bahas satu persatu. Baik, buah roh yang pertama ialah kasih. Nah, yang dimaksud dengan kasih ialah merupakan sebuah kesabaran, baik hati, dan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mereka yang sopan santun dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Buah-buah roh yang kedua ialah sukacita. Nah, sukacita tidak hanya kebahagiaan saat saja, namun sukacita yang sebenarnya berawal dari Kali Kudus, ekspresi dalam roh yang paling baik saat lagi kesusahan. Misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6, di mana jemaat Tesalonika mengalami tekanan berat akibat penganiayaan, tetapi di tengah kesusahan itu mereka terus mengalami sukacita. Dan buah-buah roh yang berikutnya ialah apa? Yaitu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera seperti saling menyapa, saling menghargai, tidak bertengkar, berusaha menciptakan suasana baru yang harmonis, menghormati sesama, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sangat diperlukan roh damai sejahtera dalam hidup manusia. Karena jika kita hidup di dalam kebencian, di dalam kemarahan, di dalam dendam, di dalam pertengkaran atau hati yang panas, hidup kita tidak akan diisi oleh damai. Dan hal itu akan membuat hidup kita yang fana ini menjauh lebih jauh dari sesama dan dari Tuhan. Kemudian buah-buah roh yang berikutnya ialah kesabaran. Sabar dalam perilaku artinya sikap yang dimiliki orang dalam menghadapi sebuah permasalahan dan menyelesaikan dengan baik, yang menggunakan perantara yang baik dan menunggu dengan hasil yang tepat waktu, hasil yang bijaksana oleh karena memiliki kesabaran. Tuhan dalam Alkitab digambarkan sebagai Tuhan yang memiliki kesabaran yang besar, sehingga Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berlimpah kasih setianya karena kesabarannya kepada anak-anaknya. Buah-buah roh yang berikutnya ialah kemurahan. Kemurahan bukan hanya berlaku manis.
orang bisa berbuat murah hati tetapi tidak berperilaku manis. Kelakuan manis lebih bermakna bisa diterima, sedangkan kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli dengan tindakan sebelumnya. Jadi Kritotes memberikan pernyataan bahwa kemurahan itu adalah perbuatan yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap yang lain, dan bersikap penuh dengan rahmat. Kemudian buah-buah roh yang berikutnya ialah kebaikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan artinya adalah sifat baik, perbuatan yang baik. Adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Berbuat baik itu bisa diibaratkan seperti menabur benih. Setiap benih kebaikan yang ditabur pasti akan mendapatkan tuainya. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tepatnya dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Alkitab juga ada ayat yang mengajarkan kebaikan, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi itulah yang menjadi sebuah penjelasan tentang kebaikan. Kemudian yang berikutnya ialah kesetiaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan di dalam sebuah persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Di dalam Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda, yaitu yang pertama, dapat dipercaya, yang kedua, dapat menjalankan perintah, dan yang ketiga, orang yang percaya, pengikut, dan penganut. Jadi, kesetiaan adalah bagian tabiat Allah. Ada dalam Alkitab, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Tepat dalam Mazmur 33 ayat 4, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Kita semua manusia harus taat dan setia kepada Allah, walaupun dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tetapi perlu kita ketahui adik-adik bahwa masalah merupakan ujian iman kita. Adik-adik, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 tertulis bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi demikianlah penjelasan tentang apa yang dimaksud dan seperti apa kesetiaan di dalam buah-buah roh tersebut. Buah-buah roh yang berikutnya ialah kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan bukan berarti seseorang yang lemah dalam fisik, tetapi orang yang memiliki kekuatan dan energi, serta dapat mengontrol energi dan kekuatan tersebut dalam emosi dan perilaku atau sikap. Nah, menurut Alkitab bahwa kelemah lembutan ialah tunduk kepada Tuhan, seperti Daud yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mudah dibentuk dan diajar, terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Dan yang ketiga ialah mampu mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. Nah, adik-adik, buah-buah roh yang terakhir ialah penguasaan diri. Penguasaan diri ialah bungkus dari semua buah roh yang ada, seperti sebuah gelas yang menampung air. Bila gelas itu pecah,
maka semua air yang ada akan tumpah. Penguasaan diri dapat membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Kita juga dapat mudah terbawa arus keinginan duniawi. Juga dengan karakter ini, kita akan serupa dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, penguasaan diri itu harus menggunakan, yang pertama, harus menggunakan pikiran. Itu di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5b. Kemudian penguasaan diri itu harus menggunakan lidah atas ucapan. Terdapat dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Dan yang ketiga ialah penguasaan diri harus menggunakan mata. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22 hingga 23. Jadi, penguasaan diri adalah menahan diri atas pikiran, ucapan, dan mata dari keinginan duniawi. Dengan penguasaan diri pula, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Demikianlah materi yang kakak dapat sampaikan kepada adik-adik sekalian. Sekurang-kurangnya materi kakak mohon dimaafkan. Saya Septian Danare, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Kristen